Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau buka TikTok ada itu saya yang berbicara masalah penjarahan di supermarket, Bapak Menko. Sebagian kalau di situ yang suka 10.000, yang 5.000 yang menghujat gitu. Jadi menghujat kami dan menghujat penanganan begitu. Tapi kami masih optimis karena yang mendukung juga masih lebih banyak daripada yang memberikan koreksi yang negatif. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang saya hormati Bapak Deputi 3 Penanganan Darurat, yang saya hormati Pak Sorni, yang saya hormati Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Saya Kepala BNPB mewakili seluruh masyarakat Tapanuli Utara, Bapak Menko, mengucapkan selamat datang. Kami laporkan memang Bapak Gubernur Sumatera Utara juga ada di Tapanuli ini, termasuk Bapak Bupati Tapanuli Utara. Tapi mungkin semuanya sedang bergerak ke lapangan, Bapak. Jadi mungkin tidak bisa kami hadirkan, tetapi nanti pada saat Bapak berkunjung ke lapangan, para pejabat itu akan mendampingi. Kami izin menyampaikan laporan secara rinci dan singkat, Bapak, terkait bencana yang menimpa 3 provinsi Sumatera Barat. Kami tiap hari juga sudah memberitakan konferensi pers, tetapi mungkin juga karena bencana ini sangat masif, barangkali ada hal-hal yang perlu mendapat arahan dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kami mulai karena Bapak sekarang ada di Sumatera Utara, jadi kami akan mulai dengan penjelasan segala sesuatu yang berkaitan dengan bencana di Sumatera Utara. Yang pertama adalah untuk wilayah Sumatera Utara, Bapak. Ini ada beberapa kabupaten kota yang terdampak, bahkan Kota Medan yang merupakan ibu kota provinsi juga sempat banjir, Bapak. Tetapi per hari ini adalah hari keempat untuk Sumatera Utara, karena Sumatera Utara itu duluan yang terkena bencana, Bapak. Jadi mulai tanggal 25, 26 itu hujan deras, sehingga kita masuk baru tanggal 27. Jadi kalau Bapak Menteri melihat di gambar ini relatif sudah bisa teratasi, Bapak. Dari mulai Langkat, Medan, Tebing Tinggi, dan Asan ini sudah relatif. Tidak perlu penanganan secara terpusat dari pusat. Nah, yang menjadi PR kita di wilayah Sumatera Utara adalah wilayah Tapanuli ini, Bapak. Jadi yang terdampak ada Tapanuli Utara, ada Humbang Hasundutan, ada Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, kemudian sampai dengan Langkat. Nah, di kabupaten kota yang tadi saya sampaikan, yang sekarang masih perlu mendapat perhatian secara serius adalah 2 daerah, Bapak. Yang pertama Tapanuli Tengah, yang kedua Sibolga. Kenapa ini mendapat perhatian penuh? Karena terisolir, Bapak. Jadi Tapanuli Tengah ini hanya bisa dicapai lewat udara, di mana di Tapanuli Tengah itu ada Kota Sibolga. Nah, Kota Sibolga hanya bisa dicapai lewat darat dari Tapanuli Tengah dan bisa dicapai lewat laut. Inilah yang kemarin sore sempat viral di Kota Sibolga, adanya upaya mengambil logistik. Jadi kami sudah cek ke personil kami yang bisa masuk ke sana. Itu mereka mengambil bahan makanan, Bapak. Jadi tidak bersifat menjarah atau merusak, memecahkan kaca dan lain sebagainya, tidak. Tapi dia menjarah bahan makanan. Ya mungkin mereka khawatir, takut karena tertutup dan bahan makanannya terbatas, sehingga itu yang dilakukan. Dan ini yang sebagian viral ke media sosial. Kami juga sudah memberikan penjelasan secara langsung. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau buka TikTok ada itu saya
yang berbicara masalah penjarahan di supermarket, Bapak Menko. Sebagian kalau di situ yang suka 10.000, yang 5.000 yang menghujat gitu. Jadi menghujat kami dan menghujat penanganan begitu. Tapi kami masih optimis karena yang mendukung juga masih lebih banyak daripada yang memberikan koreksi yang negatif. Tapi itu tentu saja menjadi pokok perhatian kami. Nah, untuk wilayah Sumatera Utara itu yang meninggal 172 orang, Bapak Menteri. Ini masih ada yang hilang 147 orang. Kemudian yang terdampak ini cukup banyak, masyarakat yang selamat dan mengungsi. Nah, upaya yang kami lakukan, yang pertama adalah berusaha membuka jalur-jalur transportasi. Ini sekarang yang masih belum tembus, Bapak Menko, ini dari Tapanuli ke Sibolga, ini belum bisa tembus, karena di sini ada longsoran-longsoran yang sangat panjang. Kalau Bapak Menteri melihat rute ini, sebetulnya rutenya ini pendek, tapi di sini kalau di lapangan praktis hampir 50 km yang tertutup. Nah, sekarang dengan Satgas Gabungan, TNI Polri, ini sudah berusaha membuka, dan menurut penjelasan kemarin sore dari Dandim paling tidak butuh waktu 3-4 hari lagi baru bisa tembus. Di sini ada banyak pejalan berkendaraan yang terjebak, Pak Menteri, karena sudah di tengah-tengah di sini, dia mundur juga dia nggak mau ke Tapanuli Utara, dia menunggu, mereka menunggu tembusnya jalan menuju Sibolga. Nah, itu ada beberapa pejalan yang terjebak di situ sudah beberapa hari, tapi kami dropping logistik baik lewat udara maupun lewat darat. Hari ini pasukannya Kodim di BP BNPB ada 50 orang prajurit muda menggunakan ransel, membawa logistik, dia mendatangi para pejalan-pejalan yang terjebak saat kejadian bencana, yang mungkin masih menunggu di situ karena menunggu mobil-mobilnya yang dia tidak mau tinggalkan. Ini, dan kemudian juga di drop dari udara, Kemudian Tapanuli Tengah, coba gambarnya. Tapanuli Tengah ini Bapak Menko, di sini sudah bisa masuk lewat udara. Jadi ada di Tapanuli Tengah ini ada bandara, namanya Bandara Pinang Sori. Nanti Bapak Menko juga akan ke sana dengan kami. Dari Bandara Pinang Sori menuju Tapanuli Tengah menggunakan heli. Tapi kalau dari Medan, dari mana-mana pakai pesawat kecil ini bisa masuk ke Bandara Pinang Sori. Logistik untuk Sumatera Utara, ini kami punya 3 buffer stok di Bandara Suwondo, di Bandara Silangit sini Bapak Menko, dan di Bandara Pinang Sori. Per hari ini kami laporkan untuk logistik permakanan kebutuhan dasar daripada masyarakat terdampak. Kalau 1 minggu ke depan kami masih tersedia. Kemudian armadanya juga kami laporkan di sini ada 6 pesawat helikopter dan 1 pesawat Cessna, Bapak. 1 pesawat Cessna. Nah, ini kalau nanti kebutuhannya memang diperlukan kami tambah. Nah, logistik ini sebetulnya secara terbatas sudah masuk, Pak Menko, sudah masuk, tapi karena penduduk banyak begitu, sehingga ya harus terus menerus. Jadi kami tidak menentukan sortinya, pokoknya kalau memang ada waktu langsung masuk. Sibolga juga hari ini sudah masuk ke sana. Jadi nanti kalau Bapak Menko datang, kita berdialog dengan masyarakat Sibolga, ini kita bisa menjelaskan bahwa pemerintah itu sudah akan memberikan logistik yang memang jumlahnya nggak banyak tapi akan datang terus menerus. Dan per hari ini juga kami sudah mengerahkan KRI dari Jakarta. Hari ini ya Pak Richard berangkat ya. Ada dua KRI langsung dari Jakarta menuju Sibolga sini. Nah, mudah-mudahan nanti kalau KRI sudah bisa mendarat di sini, ini logistik sudah banyak. Jadi mungkin sekarang masyarakat hanya melihat heli 1 turun 900 kg, kemudian kedua kesannya dengan penduduk yang banyak kok sedikit begitu. Tapi kalau nanti KRI sudah bisa masuk, mudah-mudahan ini sudah bisa lebih kondusif lagi. Kalau hari ini berangkat berarti datang nyampe ke Sibolga besok Bapak Menko. Nah, makanya hari ini ada 6 heli di sini Bapak Menko. Hanya 1 yang dipakai oleh Bapak Menko dan kami.
semuanya nanti prioritas untuk mendorong logistik di Sibolga ini. Karena itu yang menjadi pokok perhatian kami untuk wilayah Sumatera Utara. Sementara untuk yang lain seperti Tapanuli Selatan, ini sudah bisa di dropping pakai darat. Kemudian ada di Humbang Hasudutan, ini pun sudah bisa di dropping lewat darat. Mandailing Natal juga sudah bisa. Kemudian Langkat juga sudah bisa. Memang sudah kami kumpulkan tadi malam para bupati, mohon bersabar dulu, sampaikan ke masyarakat bahwa Satgas dari nasional ini fokus dulu kepada Tapanuli Tengah dan Sibolga. Karena itu memang terisolir banget, jangan sampai justru isunya itu yang mengemuka di mana-mana seolah-olah kita tidak mampu untuk mengatasi Tapanuli, khususnya Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kemudian kami laporkan secara singkat untuk Aceh, Bapak Menko, di Aceh ini sekarang juga kekuatannya sudah lebih banyak, sudah lebih full. Memang yang menonjol di Aceh ini masih banyak sekali jalan-jalan yang masih putus, Bapak Menko. Jadi yang masih belum bisa dilalui ini dari mulai Sumut ke Aceh masih putus, Banda Aceh Luk Sumawe masih putus, kemudian Gayo Luwes juga masih putus sampai Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tengah juga masih putus, Bener Meriah masih terisolir, kemudian Subuh Salam juga masih terisolir untuk Aceh. Jumlah korbannya Aceh lebih sedikit daripada Sumatera Utara. Per hari ini tapi baru terdata adalah 54 jiwa, hilang 55 jiwa, terluka 8, yang terdampak lainnya lebih kecil, tapi terkesan karena Aceh ini banyak kabupaten kota yang masih putus, sehingga itu yang memerlukan perhatian secara khusus. Di sana ada Bapak Menteri Dalam Negeri dengan Deputi Adpil, kami juga lengkap di sana ada Deputi Pak Jarwansyah. Hari ini pendistribusian logistik secara darat, secara udara dan laut ini kami masukkan ke tempat-tempat yang terisolir, khususnya Bener Meriah dan Aceh Tamiang. Kemudian untuk sarana komunikasi, Bapak Menko, ini kami untuk Sumatera Utara, daerah-daerah terisolir itu sekarang sudah bisa berkomunikasi. Untuk masyarakat juga sudah bisa secara terbatas menggunakan Starlink. Ini Starlink ini kami akan tambah terus. Kalau personil Satgas, Kodim dan lain sebagainya yang ada di Sibolga, yang ada di Tapanuli Tengah relatif sudah bisa berkomunikasi, Bapak Menko. Tapi untuk masyarakat memang perlu diperbanyak lagi. Nah ini kami juga secara terus menerus ini mendorong internet Starlink itu untuk ke masyarakat. Nanti mungkin Bapak Menko juga pada saat masuk ke Sibolga nanti kita bawa juga beberapa sebagai bantuan Bapak Menko kepada masyarakat. Untuk di Aceh juga sama, Aceh ini sekarang sudah, walaupun jalur daratnya sudah masih putus, tapi jalur komunikasinya sudah terpasang. Gayo Luwes, Aceh Tengah, Bener Meriah, Biren, Lok Sumawe, Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara ini semuanya sudah tersambung, Pak Menko. Nah untuk tingkat yang perlu keseriusan memang kalau di Sumatera Utara adalah 2 kabupaten, 2 daerah, 1 kota Sibolga dan 1 kabupaten Tapanuli Tengah. Kalau di Aceh itu adalah Aceh Tamiang, Bapak Menko, Bener Meriah, kemudian Aceh Tengah. Nah yang mengembirakan sekarang untuk jalur udara itu bisa diakses baik dari Banda Aceh maupun dari Lok Sumawe, Bapak Menko. Jadi Lok Sumawe yang beberapa hari lumpuh, terendam air, sekarang sudah bisa pulih secara terbatas. Kami sudah coba mendaratkan pesawat kargo di sana, membawa mie instan dengan makanan siap saji, Pak Menko. Itu 13 ton sudah masuk di sana. Artinya logistik di Aceh ini secara terbatas terus-menerus kita suplai terus. Mudah-mudahan dengan penambahan armada udara dan armada laut, ini relatif nanti bisa lebih baik dari kondisi sekarang.
Kemudian untuk Padang, Bapak Menko, Padang ternyata jumlah yang meninggal Sumatera Barat ini bertambah justru lebih besar daripada daripada Aceh. Karena ini 90 meninggal dunia disumbang oleh salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu di Agam. Ini hasil pencarian dari Basarnas, tetapi untuk Sumatera Barat itu tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak. Yang pertama adalah Kota Padang, kemudian Padang Pariaman, kemudian Solok, Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Yang lainnya aman, Bapak Menko. Dan dari 7 itu semuanya bisa disuplai lewat darat. Jadi kami untuk alutsista di Padang, heli ini kami hanya siapkan 1 saja untuk mengcover apabila ada titik-titik yang perlu disuplai lewat udara. Tapi secara umum untuk Sumatera Barat relatif sudah bisa lebih terkendali. Yang menjadi PR yang masih harus terus bersatu padu Satgas Nasional ini memang adalah untuk Sumatera Utara di 2 kabupaten kota itu yang paling menonjol, Padang dan Tapanuli Tengah dan Sibolga, kemudian Aceh, Bapak. Aceh ini karena masih banyak yang terputus. Nah, kami laporkan untuk upaya menormalisasi jalur transportasi yang putus. Untuk di Aceh ini sudah masuk dari Kementerian PU, tapi kalau di Sumatera Tengah, di Tapanuli, khususnya di Tapanuli, daerah Tapanuli ini masih terkendala karena harus tembus dulu dari Tapanuli Utara ke Sibolga itu, Bapak. Jadi itu memang jalannya sangat kecil, alat berat banyak pun tidak berguna, karena yang hanya bisa bekerja hanya 2 alat begitu. Nanti setelah 2 alat itu masuk bekerja beberapa ratus meter, istirahat, minggir, yang 2 alat lagi baru masuk. Karena jalannya adalah di bawah tebing yang sangat kecil. Nah, sehingga kalau itu nanti udah tembus dari Tapanuli Utara menuju Sibolga, relatif segala bala bantuan dan kehidupan masyarakat akan sudah kembali pulih. Kemudian kami laporkan juga untuk yang lain-lain, ini kami juga sudah selalu memberikan informasi, dan atas arahan Bapak Menko tadi kami sudah membuat protap, Bapak Menko. Untuk pagi nanti Pak Deputi 3 ini akan menyampaikan kepada media terkait dengan rencana kegiatan harian. Hari ini apa, pencarian pertolongannya seperti apa, membuka jalur transportasinya seperti apa, komunikasinya menambah apa saja, termasuk bantuan logistik, agar masyarakat banyak bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membantu penanganan bencana ini. Nanti di siang hari, Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan saya itu akan menyampaikan progres pukul 12.00. Apakah rencana Deputi 3 itu berjalan sesuai rencana atau ada hambatan atau lancar, sehingga masyarakat banyak juga tahu. Nah, kemudian pukul 19.00 saya juga akan melaksanakan konferensi pers untuk evaluasi maupun untuk melaporkan hal yang dicapai di hari itu. Itu setiap hari sampai kondisi bisa kembali pulih. Nah, selama 3 hari ini kami hanya baru 1 kali, yaitu setiap jam 5 sore. Nah, ini yang akan kami rubah supaya media, masyarakat ini mengetahui segala sesuatu terkait dengan penanggulangan bencana ini mulai pagi, siang, dan malam. Mungkin itu Bapak Menko secara singkat yang kami laporkan, dan sebagai saran, karena kami sudah beberapa hari di sini termasuk di Aceh dan Sumbar, kami mohon yang paling utama dari penanganan bencana ini karena masih banyak putus, mungkin adalah dari Kementerian PU ini lebih masif lagi untuk masuk melaksanakan normalisasi jalan-jalan yang putus, listrik, air,
ini juga relatif sudah mulai pulih, tetapi masih banyak yang padam. Kami tahu dari PLN juga sudah menyebar personilnya. Mohon ini lebih cepat lagi, khususnya ke daerah-daerah terisolir bisa segera pulih, karena itu juga sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk komunikasi, ini kami memang memperbanyak bantuan-bantuan internet Starlink. Kami juga sudah komunikasi dengan Ibu Menteri Komdigi. Beliau juga sudah menyampaikan berusaha menormalisasi jaluran GSM, baik milik pemerintah maupun swasta. Ini juga kami mohon kalau ada bantuan dari manapun, mungkin dititik beratkan kepada bantuan alat komunikasi yang bersifat portable atau internet Starlink, ini diperbanyak juga, kami akan siap menerima. Dan kemudian bantuan logistik, Bapak Menko kami laporkan bantuan logistik ini kami sudah punya sistem banlog. Yang pertama untuk tingkat nasional ada di Bandara Halim, silahkan dari komponen bangsa yang lain, tadi juga seperti contoh Menteri Transmigrasi juga menghubungi kami, akan memberikan bantuan, kami arahkan karena beliaunya ada di Kuala Namu, bisa saja bantuan itu lewat Bandara Kuala Namu, itu sudah ada personil kami yang standby di sana. Kemudian juga ada yang di Bandara Suwondo, itu milik TNI AU. Kenapa? Karena Bandara Kuala Namu ini agak jauh dari Kota Medan. Nah, jadi terserah kalau mau masuk ke Bandara Kuala Namu juga diterima, ke Bandara Suwondo juga bisa diterima. Kemudian untuk di Tapanuli ada 2 titik, yaitu di Bandara Silangit di sini. Ini kami punya gudang logistik, punya tempat penampungan, nanti Bapak Menko bisa melihat per hari ini seperti apa logistik yang dikumpulkan. Kemudian di Bandara Pinang Sori di Tapanuli Tengah, itu pun ada secara terbatas logistik-logistik yang nanti segera didorong ke masyarakat terdampak. Kemudian untuk wilayah Aceh, itu ada di Bandara Sultan Iskandar Muda, Pak Menko. Di sana sudah ada petugas gudang, bahkan perwira tinggi TNI yang mengkoordinir. Nah, mungkin kami akan buka juga di Bandara Lok Sumawe, karena baru 1-2 hari ini bisa aktivasi, walaupun di sana masih belum normal, karena jalan keluar masuk Bandara Lok Sumawe ini baru bisa dilalui oleh kendaraan sepeda motor dan kendaraan-kendaraan roda 4 yang khusus, tapi mudah-mudahan per hari ini dan besok itu bisa lebih baik lagi. Untuk Sumbar saya rasa nggak masalah, itu logistik ada di Bandara Minangkabau, Bapak Menko, nanti langsung kalau ada bantuan kiri kanan disalurkan kepada masyarakat terdampak. Dan apabila komponen bangsa ini ingin membantu secara langsung, itu di kabupaten kota terdampak sudah ada posko tingkat kabupaten kota. Di situ sudah ada personil gabungan, BNPB, Kemenko PMK, dan kementerian lembaga terkait di situ, mendampingi Forkopimda, Dandim, Kapolres, Bupati, sehingga bantuan-bantuan ini secara penuh bisa disampaikan kepada masyarakat terdampak. Mungkin itu Pak Menko, saya selaku koordinator tanggap darurat, mohon petunjuk dan arahan. Kerja kami ini masih banyak kekurangan, kelemahan. Kepada masyarakat kami mohon waktu, karena tentu saja seiring dengan waktu dan jalan kami pastikan dan kami berjanji ini akan menjadi semakin baik. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official Saya ID. tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.